Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Nistofa, NIM 2120281. Izin menjelaskan mind mapping yang telah saya buat mengenai 3 kerajaan besar Islam untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. 3 kerajaan besar Islam. Di sini ada 3 yang akan dibahas, yaitu dinasti Fatimiyah, dinasti Syafawiyah, dan yang ketiga dinasti Mughal. Yang pertama, dinasti Fatimiyah. Jadi proses berdirinya sendiri yaitu didirikan oleh Abdullah Al-Mahdi. Beliau merupakan cucu Ismail bin Ja'far Al-Siddiq yang merupakan imam Syiah yang ke-7. Lalu Abdullah Al-Mahdi ini merupakan keturunan pasangan dari Ali bin Abu Thalib dengan Fatimah binti Rasulullah. Pada dinasti ini terjadi perpecahan Syiah menjadi 2 cabang. Yang pertama, meyakini bahwa imam Syiah ke-7 adalah Musa Al-Kazim. Lalu cabang yang kedua, meyakini bahwa imam Syiah ke-7 adalah Ismail bin Muhammad Al-Maktum. Nah, cabang yang kedua ini disebut juga sebagai Syiah Ismailiyah yang didirikan oleh Abdullah bin Maimun sebagai sebuah sistem gerakan politik keagamaan. Dan yang ketiga ada provokasi Ismailiyah yang terjadi di Afrika Utara di Rustamiyah dan Aghlabiyah, yang mana ada perpecahan atau perlawanan dari dinasti Abbasiyah melawan Berber. Lalu ada kemajuan atau keemasan pada dinasti Fatimiyah. Di sini ada beberapa bidang. Yang pertama, masa pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah, yang pada saat itu khalifahnya bersifat temporal dan juga spiritual. Lalu menteri-menterinya terbagi menjadi 2, ada militer dan juga sipil. Pada bidang filsafat, yang sangat terkenal adalah Ikhwanus Sofa, dan juga di sini kebanyakan filsafat digunakan merujuk filsafat Yunani. Yang ketiga, bidang keilmuan dan kesusastraan. Ada tokoh Yakub Ibnu Kilis yang merupakan pendiri dari Akademi Keilmuan. Lalu ada Al-Aziz, pendiri Masjid Al-Azhar. Ada Hakim, pendiri dari Darul Hikam atau Darul Ilmi. Dan juga ada perpustakaan 20.000 buku dan 2.400 Illuminated Al-Quran. Pada bidang ekonomi dan perdagangan, ada produk industri dan seni Islam. Selain itu, kemajuan pada bidang pertanian. Selanjutnya, bidang sosial kemasyarakatan. Pada masa ini dipimpin oleh Al-Aziz yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Lalu bidang pemahaman agama juga mengalami kemajuan. Berikutnya adalah kemunduran dan keruntuhan dari dinasti Fatimiyah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pada saat tokoh bernama Abu Ali Al-Mansur atau Al-Hakim yang menjadi pemimpinnya. Beliau terkenal kejam dan juga menjadi pemicu dari terjadinya perang salib. Faktor yang kedua, disintegrasi wilayah. Faktor yang ketiga, bencana kelaparan dan juga pemberontakan. Dan yang kedua adalah dinasti Syafawiyah. Pada proses berdirinya itu ada beberapa kejadian-kejadian
Yang pertama ada gerakan Safawi. Gerakan ini disebut juga sebagai Tarekat Safawiyah. Berdiri pada tahun 1301 sampai 1447 Masehi. Pendirinya sendiri ada Safi al-Din yang merupakan keturunan Musa al-Kazim yang merupakan Imam Syiah ke-6. Berdiri di Ardabil, kota Azerbaijan. Lalu ada kejadian politik agama yang mana pada masa ini dipimpin oleh Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Nah, ini di sini terjadi konflik Karakoyunlu atau domba hitam. Nah, pada masa Junaid ini terdapat banyak kegagalan. Yang pertama, dalam upaya merebut Ardabil, Junaid mengalami kegagalan. Lalu ada juga merebut Sirkasia yang berakhir terbunuhnya Junaid, yang kemudian diganti oleh anaknya yaitu Haidar. Setelah itu ada gerakan militer. Gerakan militer ini dipimpin oleh anaknya Junaid yaitu Haidar, menyerang wilayah Sirkasia dan pasukan Sirwan. Nah, Haidar ini merupakan dianggap hebat lah, dan merupakan rival politik dari Aka Koyunlu. Sehingga waktu Haidar menyerang wilayah Sirkasia, Aka Koyunlu itu mengirim bantuan ke Sirkasia hingga berakhir Haidar terbunuh. Nah, di sini Haidar itu mempunyai anak lah. Ini diteruskan oleh anaknya yang bernama Ismail I yang merupakan pendiri kerajaan Safawi. Nah, di sini juga ada kemajuan atau keemasan pada masa dinasti Safawiyah. Kemajuan-kemajuan itu diantaranya ada di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan juga bidang seni. Yang pertama nih, ada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu ada Bandar Abbas yang namanya Bandar Abbas. Terus ada juga kemajuan pada bidang pertanian di The Fertile Crescent. Dan di bidang pendidikan ada berdirinya lembaga Syiah, ada 2 aliran filsafat, lalu ada juga pusat ilmu Najf, Qum, dan juga Mayat. Pada sosial budayanya terjadi banyak kerjasama dengan negara Eropa, lalu juga kerjasama dengan keramik dari Cina. Lalu untuk seninya sendiri ada seni lukis Timuriah. Lalu ada kemunduran dan keruntuhan pada dinasti Safawiyah. Ini dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama ada konflik berkepanjangan, lalu adanya pasukan Ghulam, lalu dekadensi moral pemimpin. Selain itu juga ada konflik keluarga kerajaan. Untuk selanjutnya ada dinasti Mughal. Nah, di sini ada proses berdirinya. Ini didirikan oleh Qutbuddin Aibak pada tahun 1206 sampai 1211. Nah, Qutbuddin Aibak ini merupakan pembentuk Kesultanan Delhi, yang mana beliau itu merupakan penguasa yang independen. Nah, pada masa dinasti ini juga terjadi pertempuran Panipat yang terjadi pada tanggal 21 April tahun 1526 Masehi. Nah, pada peristiwa ini terdapat kejadian terbunuhnya Ibrahim Lodi, yang mana terjadi Babur memasuki kota Delhi
dan berakhir memenangkannya, maka berdirilah kerajaan Mughal. Jadi kerajaan Mughal ini diawali dari Kesultanan Delhi. Lalu ada kemajuan atau keemasan. Ada 3 bidang. Yang pertama, ada perluasan wilayah di daerah Kabul dan juga Kandahar. Ada juga kemajuan pada bidang sistem politik dan juga ekonominya. Lalu pada seni bangunan yang sangat kita kenal pastinya ada Taj Mahal. Lalu ada Masjid Raya Delhi. Lalu pada dinasti Mughal ini juga terjadi kemunduran dan keruntuhan pada abad ke-18. Yang faktor yang menyebabkannya ada beberapa. Yang pertama, karena kualitas pemimpinnya kurang. Lalu ada konflik antar agama serta pemberontakan. Selain itu juga terdapat perang dagang Age. Dan ada juga perang dagang EIC. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun dalam tutur kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.